Di Tuhan, pagi hari ini sebagaimana malah di tempat ini memberikan kesempatan kepada saya dengan sekaligus topik dan ayatnya untuk saya khotbahkan pada pagi hari ini, yaitu kesatuan kita dengan Bapa. Itu topiknya. Dan ayat yang diberikan kepada saya akan bacakan bersama-sama. Silakan bangkit berdiri. 1 Korintus 17. Kita menghormati firman Tuhan, dipersilakan berdiri. Satu Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan diri dengan Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Sekali lagi kita sama-sama membaca itu. 1, 2, 3. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Semua berkata amin. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasih Tuhan, kesatuan kita dengan Bapa, sekali lagi, kesatuan kita dengan Bapa tidak lepas dari peran Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu bekerja untuk menghubungkan kita, umatnya, dengan Bapa dan dengan Anak. Dan ini adalah kebenaran firman yang bisa kita baca di dalam Alkitab yang kita miliki. Dan kita tahu bahwa Roh Kudus diberikan kepada kita itu asalnya dari Bapa dan melalui Yesus Kristus. Dan saudara bisa membaca hal tersebut di dalam Yohanes 15 ayat 26, bahwa benar Dia dari Bapa. Dikatakan jikalau penghibur yang akan diutus oleh Bapa datang, perhatikan di situ, apabila Roh Kudus yang diutus, yaitu penghibur itu yang diutus dari Bapa, Dia datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, dan Dia akan bersaksi tentang aku atau Yesus Kristus. Jadi kita lihat roh itu asalnya dari Bapa, kemudian Dia akan bersaksi tentang Yesus Kristus. Sebab itu, saudara yang dikasih Tuhan, Roh Kudus sekarang ini memang eranya, atau memang pekerjaannya. Karena Roh Kudus itu sedang giat-giatnya bekerja di tengah-tengah dunia ini. Saya seringkali mengatakan, kalau Yesus Kristus Sang Firman itu dalam Yohanes 1 ayat 14, Dia menjadi manusia dan Dia ada di antara umat manusia di kala itu. Tetapi di kala Yesus Kristus sudah mati, bangkit, dan Dia naik ke sorga, Dia berfirman tentang roh penghibur itu. Dia tidak tinggalkan kita piatu, tetapi Dia akan mengirimkan roh penghibur itu. Pekerjaannya yang giat ini, yang ingin mempersatukan umatnya dengan Bapa dan Anak. Jadi Dia giat membawa kita kepada kebenaran.
Saya sekali lagi katakan, Roh Kristus itu tidak menjadi daging manusia. Kalau anak menjadi daging, kalau Roh Kristus tidak menjadi daging, sama dengan Bapa, tidak menjadi daging. Tidak ada manusia Bapa di sini, atau dalam sejarah gereja yang ada anak manusia, yaitu Yesus Kristus. Dan kemudian bagaimana dengan Roh Kudus itu yang bekerja giat mempersatukan umatnya dengan Bapa itu, yang tidak menjadi daging, yang tidak menjadi manusia, tetapi saya katakan dia dahsyat karena dia ada di dalam hati kita masing-masing. Amin. Jadi Roh Kristus itu ada dalam kehidupan seluruh umat, dan dia bekerja di dalam pribadi-pribadi umat itu sendiri untuk menyadarkan umat supaya menjadi satu dengan Bapa. Nah, kalau ini pekerjaan dari Roh Kudus untuk mempersatukan kita sebagaimana ayat pembuka tadi, tentunya ada hasil hubungan dengan Bapa yang bisa kita miliki, atau ada manfaatnya bagi umat oleh pekerjaan Roh Kudus yang mau menghubungkan kita dengan Bapa. Saudara yang dikasih Tuhan, tentunya untuk hal ini, sebagaimana firman Tuhan yang mengungkapkan semuanya itu, sebenarnya ada banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan tentang pekerjaan Roh Kudus yang menghubungkan kita dengan Bapa, dan kemudian manfaat atau hasil pekerjaan Roh Kudus yang menghubungkan kita dengan Bapa. Tapi saya memberikan beberapa ayat saja. Sebab itu, saudara bisa membuka Alkitab saudara, yaitu melalui Roh Kudus ini kita itu menjadi anak Allah. Jadi manfaat yang pertama dari pekerjaan Roh Kudus yang mau menyatukan kita dengan Bapa, yaitu kita menjadi anak Allah. Karena itu apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat Roma ayat 1:4, ayat maksud kami Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Amin. Jadi semua yang memiliki Roh Kudus di dalam hatinya, dan kemudian Roh Kudus ini sedang menuntun kita kepada kebenaran untuk menjadi satu dengan Bapa, dengan Kristus. Roh Kudus yang memimpin kita, Roh Kudus yang ada di dalam kehidupanmu itu membuat saudara memiliki satu status, yaitu adalah anak Allah. Kita menjadi anak Allah. Saudara bisa membayangkan kalau kita menjadi anak Allah. Yesus mengatakan bahwa sang Bapa atau saya dan saudara sebagai Bapa atau Ibu tidak akan memberi makanan kepada anak-anak kita dari batu. Tidak mungkin kita memberikan anak-anak kita makanan yang tidak selayaknya. Kita melindungi dia, kita memelihara anak kita, kita mengasihi dia. Waktu dia masih kecil, kita menggendong, atau kita buat ayunan, atau kita beli ayunan. Dikala dia ngantuk,
kita ayun supaya dia cepat tidur. Bangun pagi, kita rawat, kita kasih mandi, makan, dan seterusnya. Sampai dewasa pun kita kawinkan dia, kita biayai dia. Dalam hidupnya sampai dewasa. Di kala sakit, kita berusaha untuk menolong dia, mengobati dia, membawa dia ke rumah sakit. Itu adalah bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di dunia, yang memiliki anak. Tegakkah kalian melihat anak saudara sakit dibiarkan aja begitu? Ditinggal ke ladang masih kecil? Tentunya tidak. Demikian dengan anak Allah. Kita menjadi anak Allah. Dan kita memiliki Bapa ilahi, Bapa sorgawi. Dan pekerjaan ini sekali lagi dilakukan oleh Roh Kudus. Kedua, yang kita dapati di situ, hasil pekerjaan Roh Kudus menghubungkan kita dengan Bapa, di mana setelah kita menjadi anak itu kalau perlu sesuatu, dia panggil siapa? Dia bisa panggil ibu, dia panggil bapak, Pak, Bu, atau Mama, Mami. Kenapa nak? Saya perlu duit, Ma. Untuk apa? Ya, yang kecil-kecil aja, beli roti, kebutuhan di sekolah juga, beli buku dan lain sebagainya. Jadi kebutuhan anak-anak kita, dia tidak meminta kepada orang lain, tetapi dia meminta kepada orang tuanya sendiri. Benar begitu? Ya bapak-bapak, ibu-ibu, benar? Ya, memang seperti itu. Terus bagaimana kalau kita ini yang sudah menjadi anaknya? Apa yang harus kita lakukan? Kita diberikan hak. Kita diberikan hak. Coba tayangkan Roma 8 ayat 15. Salah seorang bapak baca dengan nyaring, yang didahului dengan sebab kamu tidak menerima roh perbudakan dan seterusnya. Salah satu bapak. Ya, bapak ini berdiri, bacakan dengan suara nyaring. Sudah? Bapak siapa ya? Atau bapak yang pakai baju putih sana aja? Ya, tolong dibacakan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Amin. Jadi sekali lagi, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Jadi kita bukan memiliki roh perbudakan, tetapi kita telah memiliki roh yang menjadikan kita anak. Menjadikan saudara anak, menjadikan kita semua anak. Dan oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu yang menggerakkan hati kita untuk berdoa kepada Bapa. Jadi saudara dan saya boleh datang di tempat ini berdoa memuji Tuhan.
Sekali lagi saya katakan, bukan oleh kuat dan gagah saudara, tetapi roh yang ada di dalam hidupmu. Dia yang menggerakkan saudara, supaya saudara menyadari bahwa hari ini adalah hari beribadah, hari untuk berdoa. Dan oleh roh itu mendorong saudara memiliki sukacita untuk beribadah, memuliakan Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jadi oleh roh kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Luar biasa. Kalau kita berseru kepada Dia, tentunya saudara memiliki program keluarga masing-masing. Bapak ada, ibu ada, satu keluarga ada, anak-anak ada. Dan Tuhan sudah berjanji kepada kita, Tuhan akan menuntun, Tuhan tidak membiarkan kita. Tetapi Tuhan sudah merancangkan sesuatu kepada kita. Dan rancangan Tuhan itu bukan kecelakaan, tapi rancangan Tuhan itu adalah kebaikan, masa depan yang cerah. Ingat itu. Dan itu yang dikerjakan oleh Roh Kudus sehingga saudara berdoa. Walaupun rancangan itu sudah ditetapkan Tuhan bagi orang percaya, tetapi kalau kita putus hubungan dengan Tuhan dan kita tidak berdoa, meminta, tangan Tuhan tetap tertutup bagi saudara. Tapi dikala saudara meminta, Dia ulurkan tangan. Ini nak. Saudara bisa mengalami itu dalam kehidupanmu. Dan oleh Roh Kudus itu yang bekerja dalam kehidupanmu. Saudara bisa yakin hal itu. Saudara kemarin mungkin belum ada pekerjaan, dan kemudian sudah bekerja, dan saudara bisa menikmati hasil pekerjaan itu, menyekolahkan anak dan lain sebagainya kebutuhanmu. Itu adalah jawaban Tuhan bagi saudara. Tuhan memberikan kekuatan kesehatan. Bahkan di masa COVID-19 ini, saudara masih ada. Ini adalah karena kasih Tuhan bagi saudara. Rancangan Tuhan kepadamu sedang bekerja dan terus bekerja. Sebab itu, apa yang engkau butuhkan, mintalah kepada Bapa. Yesus sudah ajarkan kita doa, yaitu doa Bapa Kami. Jadi kita tahu bagaimana seharusnya kita berdoa. Kita memanggil Dia Bapa yang ada di surga. Kemudian kita mulai memuji, memuliakan Dia, mengagungkan Dia. Dikuduskanlah namamu. Dan kemudian kita memohon kepada Tuhan, datanglah kerajaan. Kerajaan apa itu? Kerajaan surga, kerajaan damai sejahtera. Supaya hidupmu pribadi memiliki damai itu. Hidup di dalam keluarga memiliki damai itu. Hidup di dalam jemaat yang ada di sini memiliki damai. Betapa indahnya apabila damai itu ada dalam hidupmu, keluargamu, istrimu, anak-anakmu, bahkan seluruh jemaat. Kemudian kita meminta, berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Iya kan? Baru kita meminta. Dan itu yang diajarkan oleh Yesus. Dan itu hasil pekerjaan Roh Kudus.
supaya kita berdoa kepada Bapa, ya Bapa, atau Abba, ya Bapa. Tentunya kita memahami ini. Kita memohon sekali lagi kepada Bapa, dan Bapa tentunya tidak akan memberikan jawaban kejahatan kepada saudara. Tetapi anak-anak muda dia merancangkan kebaikan, masa depan yang baik untuk saudara. Bapak-bapak, mungkin umurmu tinggal mungkin berapa tahun, karena memang ada masanya kita akan kembali kepada Tuhan. Yang orang-orang tua seperti saya yang sudah 62 tahun, tetapi ada rancangan Tuhan yang baik ke depan. Walaupun dia tinggal beberapa tahun, nah mungkin saya hidup lagi 100 tahun atau 50 tahun. Ada generasi yang berikut yang akan melanjutkan pekerjaan Roh Kudus melalui pelayanan saya, baik di Purjau, baik yang ada di Kalteng. Amin, saudara. Suara nyaring. Amin. Amin. Sebab itu, marilah kita selalu berdoa kepada Bapa, karena saudara adalah anak. Saudara ada anak, panggil dia. Jangan 1 bulan baru mau panggil dia, atau jangan 1 minggu baru mau panggil dia. Panggil dia setiap saat saudara membutuhkan dia. Panggil dia, dan kita akan lihat jawabannya luar biasa. Nah, kalau kita itu dapat memanggil, dan itu merupakan hal yang luar biasa, manfaat dari hubungan kita dengan Bapa, menjadi anak, kemudian kita memanggil dia, ada janji bagi kita, yaitu anak-anak yang taat. Jadi sekali lagi, anak-anak yang taat, anak-anak yang mau dipimpin oleh Roh Kudus, dengar-dengaran untuk dibimbing, saudara akan menjadi ahli waris kerajaan sorga tentunya, dan ahli waris semua berkat-berkat baik di sorga dan di bumi, dan kehidupan kekal. Roma 8 ayat 17 dan 13. Tolong saudara bacakan itu. Bapak tadi juga yang didahului dengan dan jika kita adalah anak. Ya. Roma 8 ayat 17. Ayat yang ke-17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Jadi dikatakan di sini ayat 13 dulu, ayat 13 supaya sekaligus. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi kita lihat di sini bahwa kita menjadi ahli waris dan kita dimuliakan, dan kita memiliki hidup yang kekal itu. Dan jikalau kita adalah anak, kita ini adalah ahli waris, yaitu dia katakan maksudnya, dia pakai kata maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji. Yang berhak menerima janji itu
yaitu orang yang mau dituntun dengan Roh Kudus. Amin, saudara. Orang yang mau taat melakukan kebenaran Allah melalui tuntunan Roh Kudus, yaitu saudara dan saya. Tetapi bagi orang yang tidak mau, tentunya dia akan mati. Dikatakan di dalam ayat yang ke-13 tadi. Tetapi kita ini berhak menerima janji-janji Allah. Oh, janji Allah itu sangat luas, sangat banyak. Baik itu dalam perjanjian lama, baik itu dalam perjanjian baru. Banyak sekali janji Allah. Janji di sorga, janji di bumi. Kalau saya tuturkan satu persatu janji itu, waktu ini tidak mencukupi kita untuk menyatakan semua janji. Dan dikatakan di sini akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Jadi kita akan terima bersama dengan Yesus Kristus. Jika katanya kita ini mau menderita. Jadi orang yang tidak mau menderita, sedikit saja merajuk, sedikit saja mengomel, sedikit saja mengatakan capek dan lain sebagainya, siksa dan lain sebagainya, mengirimi Tuhan, ia tidak akan memiliki itu. Supaya kita dapat memiliki itu dan kemudian kita dipermuliakan. Amen. Yaitu kita rela menderita. Haleluya. Kalau saudara tidak mau rela menderita di dalam mengiringi itu, kan saudara tidak akan dipermuliakan. Amen. Yaitu dipermuliakan bersama-sama dengan Dia, yaitu Yesus Kristus. Yes. Tapi kalau kita menurut daging atau hidup menurut daging, kamu akan mati, kata firman Tuhan pembacaan tadi. Tapi kalau kita mau dituntun oleh Roh itu, Dia akan mematikan semua kedagingan ini atau perbuatan daging ini, atau perbuatan tubuhmu. Terus dikatakan di situ, kamu akan hidup. Karena kita rela untuk mematikan segala perbuatan daging di dalam kehidupan kita. Sebab itu, janji ini, janji yang menggiurkan untuk menjadi ahli waris. Tentunya anak-anak saudara, apabila ada berkat, ada harta sedikit. Tapi kalau saya yakin kita semua sini banyak berkat, banyak tanah. Adakah saudara sudah mempersiapkan itu untuk anak-anakmu? Atau untuk orang lain? Kalau orang lain, janganlah kepada yang lain. Usahakan itu kepada anakmu, keluargamu. Karena engkau adalah bapa dan ibunya. Nah, kalau saudara saja mempersiapkan hal itu, tentunya Tuhan mempersiapkan ahli waris dalam kehidupan. Itulah yang sudah kita baca di dalam Roma 8 ayat 17 dan 13. Jadi semua yang saya sebutkan tadi sebenarnya ada banyak ayat. Jadi semua yang saya sebutkan tadi itu adalah menjawab doa Yesus. Doa Tuhan kita Yesus. Apa doa itu? Jawabannya yaitu Yohanes 17 ayat 21. Yaitu menjawab doa Yesus tentang hubungan Yesus dengan Bapa, juga hubungan kekeluargaan dengan umatnya. Yohanes 17 ayat 21. Tolong Bapak bacakan juga. Dimulai dengan supaya mereka semua menjadi satu.
Yohanes 17 ayat yang ke-21. Supaya mereka semua menjadi satu. Amin. Sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Amin, amin. Semua yang kita sudah dengarkan tadi, yaitu pekerjaan Roh Kudus menghubungkan kita dengan Bapa, menjadi anak, kemudian menjadi ahli waris dan seterusnya, itu sebenarnya menjawab doa Yesus, atau doa Yesus itu sudah digenapkan melalui beberapa poin di atas. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka di dalam kita, supaya katanya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Amin. Ini luar biasa. Ini doa Yesus, bukan doa siapa-siapa. Dan karena ini doa Yesus, hal ini telah terjawab dalam pelayanan pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan umat, termasuk saudara dan saya. Jadi doa Yesus itu bukan doa yang tidak terjawab, doa yang sudah terjawab. Doa ini dia sampaikan kepada Bapa, sebagaimana Roh Kudus menuntun kita untuk kita berdoa, iya Aba, iya Bapa, pasti terjawab. Masukkan di dalam doamu itu kepada Bapa apa yang saudara perlukan. Jadikan doa itu menjadi doa syafaat, dan kita tunggu jawabannya satu persatu. Asalkan firman Tuhan katakan, asalkan kita tidak menjadi lelah. Menjadi lelah seperti saya katakan tadi, kita bersungut-sungut, sudah aja, tidak ada apa-apanya, iring Tuhan, keluar sana. Jadilah orang yang penuh dengan kedengkian, hawa nafsu, percabulan dan lain sebagainya. Karena ayat pokok tadi menjelaskan hal itu tentang percabulan. Nah, tentunya kita tidak akan terjerumus, karena ada doa Yesus yang siap untuk menjadi bukti supaya Yesus itu dipermuliakan. Kemudian, kalau itu doa tentang hubungan Bapa, Anak, dan hubungan dengan kita umat, juga mendapatkan kemuliaan menjadi satu dengan Bapa dan Kristus, yang saya sudah sentil tadi, yaitu Yohanes 17:22. Dia katakan, dan Akulah yang memberikan mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku. Itu kata Yesus dalam doanya, supaya mereka itu menjadi satu sama seperti kita, satu. Amin. Jadi persatuan kita antara umat dengan Yesus, dengan Bapa, hasil doa syafaat Yesus Kristus. Sebab itu doa ini jangan kita hentikan di sini. Kita lanjutkan doa-doa kita. Kalau dulu sang anak satu aja berdoa didengar oleh Bapa, tetapi kita ini ratusan ribuan jutaan umat Tuhan yang berdoa kepada Bapa, menyambung terus doa Yesus Kristus supaya umatnya menjadi satu, dan kita adalah satu.
menjadi satu dengan anak dan menjadi satu dengan Bapa. Jadi apa yang saya sebutkan di dalam poin pertama dan ketiga itu sudah terjawab doa Yesus ini. Kalau kita menjadi satu, tetapi mudah pecah, mudah kecewa, sudah jadi satu, tapi mudah kecewa. Sama dengan suami istri yang sudah jadi satu tubuh, tetapi masih mudah kecewa, suka bentrok, suka kelahi, dan bahkan bercerai. Itu yang terjadi dan menjadi kenyataan. Mengapa? Karena kita tidak sempurna. Tapi doa Yesus, yaitu menjadikan satu umat yang bersatu dengan Bapa dan Anak. Yesus doanya itu supaya kita itu menjadi sempurna. Dan itu sedang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sebab itu doa ini seperti ini. Coba Bapak tadi bacakan lagi. Yohanes 17 ayat 3. Saudara perhatikan di sini. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang Yohanes 17 ayat 23. Saya ulangi. Yohanes 17 ayat yang ke-23. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka seperti engkau mengasihi Amin. aku. Amin, saudara. Amin. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya katanya di sini sempurna. Jadi hubungan kita dengan anak dan Bapa, doa Yesus masih sedang dikerjakan oleh Roh Kudus supaya jemaat-jemaat semua menjadi sempurna di dalam Tuhan Yesus dan di dalam Bapa. Amin, saudara. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Kita semua rindu untuk menjadi sempurna. Iya, kita rindu menjadi sempurna. Sempurna di dalam kesatuan itu, yaitu menjadi satu. Katanya supaya kita menjadi saksi agar dunia melihat. Iya. Agar dunia tahu. Agar dunia dapat merasakan persatuan yang sempurna ini. Dan mereka bisa tahu juga bahwa Bapa telah mengutus Yesus. Dan Yesus katakan, supaya juga kasih itu nyata, bahwa engkau mengasihi, yaitu Bapa mengasihi kita, nyata dalam kehidupan kita. Sebab itu, jemaat yang dikasih Tuhan, masih ada banyak hal yang perlu sebenarnya digali. Tapi waktu ini tentunya tidak mencukupi apabila kita berbicara tentang maksud dan tujuan Yesus Kristus dan Bapa untuk menyelamatkan dunia ini. Tapi yang kita ingat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengutus anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ini adalah misi ilahi. Dan visi itu sudah dikerjakan oleh Yesus dan Roh Kudus sementara mengerjakan
dan menyempurnakan semuanya itu. Dan kita terlibat di dalamnya, di dalam pekerjaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Dan apabila kita mendukung pelayanan ini, terus menerus kita akan menuai. Banyak jiwa ditolong diselamatkan untuk kerajaan surga. Haleluya. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Amin.